Oke, welcome back to my channel. Di channel ini kita akan bahas berbagai hal seputar anime yang menarik dan pastinya kalian suka. So, let's go! Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas hal-hal menarik yang mungkin belum kalian ketahui di anime Nanatsu no Taizai. Oke, jadi yang pertama mengadaptasi cerita dari Yunani kuno. Ini sangat menarik. Anime yang secara tidak langsung mengajarkan kita sejarah. Nanatsu no Taizai diadaptasi dari mitologi Britania Raya. Pada zaman dahulu, tepatnya 3000 tahun yang lalu, terjadi perang suci yang melibatkan beberapa klan, seperti iblis, dewi, raksasa, hingga klan manusia. Berselang 3000 tahun kemudian, Elizabeth mencari keberadaan Nanatsu no Taizai demi melindungi kerajaan Lyonesse dari pemberontakan yang sebenarnya didalangi oleh iblis. Ban, Diane, King, Merlin, Gowther, Escanor, dan Meliodas sebagai pemimpin Nanatsu no Taizai melindungi Lyonesse dan melawan 10 perintah Tuhan. Yang kedua, Arthur adalah raja dari Britania. Raja Arthur adalah raja legendaris dalam mitologi Britania Raya. Ia tinggal di Camelot dan memiliki pedang Excalibur. Beberapa orang berpendapat Raja Arthur hidup pada akhir abad ke-5 sampai abad ke-6. Ia mungkin seorang raja maupun pemimpin bangsa Celtic di Pulau Britania. Kemudian kisahnya berkembang dengan cerita-cerita tambahan seperti tukang sihir Merlin dan kesatria Sir Lancelot. Banyak buku yang ditulis tentangnya. Salah satu yang terkenal ditulis oleh Sir Thomas Malory. Dalam beberapa film Arthur dianggap sebagai pahlawan karena berhasil mencabut pedang dari sebuah batu. Dan ajaibnya, hanya dia yang bisa mencabutnya. Oke, jadi yang ketiga adalah simbol tato hewan di Nanatsu no Taizai. Makna simbol hewan yang menjadi tato pada tokoh dalam komik Nanatsu no Taizai menggunakan 7 hewan sebagai penyimpulan dan penyebutan dosa. Simbol-simbol hewan ini kemudian dijadikan tato oleh 7 tokoh dalam Nanatsu no Taizai sebagai tanda pengenal dan simbol dosa mereka. Dan dalam setiap lambang memiliki mitos dan makna tersendiri. Yang pertama adalah simbol naga, bermakna keabadian, amarah, dan kehancuran. Dan yang memiliki simbol ini adalah Meliodas, pemimpin mereka. Yang kedua ada simbol ular, bermakna iri, kecemburuan, dan keanggunan. Yang memiliki tato ini adalah Diane. Yang ketiga, simbol rubah bermakna pencuri, ketamakan, dan regeneratif. Yang memiliki tato ini adalah Ban. Yang keempat, simbol beruang grizzly bermakna kemalasan, tidak aktif, dan figur penyembuh. Yang memiliki simbol ini adalah King. Dan yang kelima adalah simbol kambing, bermakna nafsu, birahi, dan orang yang dipersalahkan. Yang memiliki simbol ini adalah Gowther. Dan yang keenam, simbol babi, bermakna kerakusan, mengorbankan orang lain, dan kehancuran. Dan yang memiliki simbol ini adalah Merlin. Yang ketujuh, simbol singa, bermakna kekuatan, matahari, dan angkuh atau kesombongan. Dan yang memiliki simbol ini adalah Escanor. Yang keempat, Hawk bukanlah babi dan merupakan utusan dari Raja Iblis. Mungkin sedikit terdengar aneh, karena jelas Hawk memiliki sifat dan tingkah laku seperti babi. Namun nyatanya, ia bukanlah seekor babi, seperti babi kebanyakan. Sebenarnya dia adalah makhluk Purgatory yang memiliki tubuh layaknya babi, sama seperti saudaranya yang tinggal di Purgatory terlihat seperti babi juga. Pada umumnya, makhluk yang hidup di Purgatory memiliki wujud seperti hewan yang ada di dunia nyata. Namun bedanya, mereka memiliki kemampuan seperti iblis. Mereka terbiasa hidup di Purgatory dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk hewan biasa. Oleh karena itu, Hawk dapat berubah wujud dan memiliki kekuatan seperti monster yang ia makan. Dan sebagai makhluk Purgatory,
tidak heran bahwa Hulk dapat selamat dari serangan Hendrickson yang saat itu memiliki kekuatan iblis. Beberapa sumber mengatakan bahwa Hulk merupakan portal hidup yang dapat menghubungkan api penyucian dengan dunia yang sedang ia tinggali sekarang. Dan Raja Iblis sendiri dapat melihat keseharian Meliodas melalui mata Hulk yang selalu berada di dekat Meliodas. Yang kelima, Meliodas menyaksikan kematian Elizabeth lebih dari 106 kali. The Real Sad Boy. Meliodas menyaksikan kematian Elizabeth lebih dari 106 kali, tepat di hadapannya. Karena Meliodas dan Elizabeth melakukan kesalahan di masa lalu, Dewi Tertinggi dan Raja Iblis mengutuk masing-masing dari mereka. Dewi Tertinggi mengutuk Meliodas untuk kehidupan keabadiannya, dan Raja Iblis sendiri mengutuk Elizabeth agar dia mati di depan Meliodas. Oleh karena itu, Meliodas bersumpah akan mencabut kutukan itu dan mati bersama Elizabeth saat kutukan itu terangkat. Meliodas sempat berkata bahwa ia telah melihat kematian kekasihnya itu lebih dari 106 kali. Yang keenam, Merlin merupakan ahli sihir dalam legenda Arthur. Siapa yang tak kenal Merlin? Penyihir cantik ini, tapi apakah kalian ketahui? Dalam sejarah mitologi kuno, ia merupakan ahli sihir dalam legenda Arthur. Secara tertulis dalam Historia Regum Britanniae, karya Geoffrey of Monmouth, dan didasarkan pada gabungan beberapa tokoh sejarah dan legenda. Geoffrey menggabungkan cerita-cerita mengenai Merlin Welf, Merlinus Caledonensis yang tidak ada hubungannya dengan Raja Arthur, dengan cerita-cerita Ambrosius Aurelianus untuk membentuk tokoh yang dinamainya Merlin Ambrosius. Versi Geoffrey menjadi terkenal dan kemudian ditambahi oleh berbagai penulis. Secara tradisi, ia dilahirkan dari ayah Incubus dan ibu manusia, dan mendapat kekuatan sihir dari perpaduan yang ajaib ini. Ia menjadi penasehat Raja Arthur sampai ia dilahirkan dan ditawan oleh Lady of the Lake. Legenda lain mengatakan bahwa ia jatuh cinta padanya dan hidup bersamanya dengan bahagia. Maka tak heran kenapa Merlin sangat hebat dalam kemampuan sihir dan banyak yang takut padanya dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Merlin ini. Yang ketujuh, kekuatan Escanor bisa melebihi dewa. Saat malam, Escanor ini hanya pria kurus kecil yang sangat lemah. Namun di siang hari, terutama di tengah hari, dia adalah manusia terkuat di dunia Nanatsu no Taisai. Bahkan mungkin bukan hanya manusia. Begitu tepat tengah hari, kekuatan Escanor mampu sekali melewati malaikat dan dewa. Bukti dari kekuatannya bisa kita lihat dari pertarungannya saat melawan Estarossa. Pertarungan ini terjadi di masa-masa kelam Nanatsu no Taisai. Meliodas mati, negeri manusia sudah diserang oleh iblis. Di saat inilah Escanor melawan Estarossa, salah satu yang bertanggung jawab atas tewas sementaranya Meliodas. Dengan kekuatan full counter, Estarossa mampu memberi perlawanan menarik melawan Escanor. Escanor bahkan sempat terlihat terdesak. Lalu hari menjadi siang dan Estarossa yang perkasa ternyata juga tak berarti di hadapan manusia terkuat di dunia. Setelah kalah dari Escanor, Estarossa harus menjalani pemulihan panjang. Pertarungan itu sudah jadi bukti bahwa kekuatan Escanor melebihi manusia. Oke, jadi yang terakhir adalah lahirnya anak dari ras Dewi dan Iblis. Apakah ini akan menjadi lahir cerita baru dari Nanatsu no Taisai? Di bab 345 kita diperlihatkan Elizabeth yang sedang hamil. Tapi pada bab 346 kita diperlihatkan anak dari Meliodas dan Elizabeth, yaitu Tristan. Dan menariknya bagaimana nantinya kekuatannya ya. Tapi menurut beberapa sumber, Nanatsu no Taisai akan berlanjut dengan manga baru yaitu
The Four Knights of Apocalypse. Dan kita tunggu saja, oke? Oke, jadi itu dia hal-hal menarik yang ada di seri anime Nanatsu no Taizai. Jadi seperti yang kalian ketahui, Nanatsu no Taizai masih berlanjut hingga saat ini. Dan apakah ini akan mendapatkan babak baru yang menceritakan tentang anaknya Tristan? Jadi kita tunggu saja, oke? So, jangan lupa terus dukung channel ini untuk mendapatkan info-info menarik seputar anime lainnya. Goodbye.